Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, pageant lovers dan pemirsa semuanya. Wow, luar biasa sekali masih di Day 1 Virtual Quarantine Miss Chinese Indonesia 2022 sesi ketiga. Nah, pada sesi ketiga ini kita akan mendapatkan pembekalan materi terkait dengan social media. Karena seperti yang kita ketahui saat ini, social media sangat berperan untuk kita biar nantinya kita sebagai Miss dan juga sebagai putri bisa memanfaatkan sosial media sebaik mungkin untuk mempromosikan pariwisata Indonesia dan hal-hal terkait dengan Indonesia, khususnya nanti untuk mancanegara gitu. Nah, saat ini pageant lovers, sahabat Eljon dan juga pemirsa pasti pengen tahu lagi semangat dari finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Untuk itu langsung saja saya persilakan, ini dia perkenalan dari finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Silakan. Halo semuanya, 大家好. Saya finalis nomor 1, Mulan Ko, umur 19 tahun. 我是1号候选人高木兰，19岁。希望我们可以一起努力向上。谢谢大家，terima kasih. 大家好，我叫 Felita. I'm finalist number 2. I'm 18 years old, and my current occupation is a fashion design student. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, saya Josie Lim, finalis nomor 3, berusia 19 tahun. Saat ini saya sedang melanjutkan kuliah semester 3 program studi psikologi. Terima kasih. 大家好, saya Nicole Dharma Cahyani, finalis nomor 4. Saya berumur 19 tahun dan saya sedang menjalankan kuliah di Universitas Pelita Harapan jurusan Ilmu Komunikasi. Terima kasih. 大家好, nama saya Joan Angelina, kalian bisa memanggil saya Joan. Umur saya 20 tahun, saat ini berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Xie Tachia. Sudah ya? Oke, luar biasa ternyata semangat dari Miss Chinese Indonesia 2022. Udah di sesi ketiga tetapi masih semangatnya luar biasa sekali. Khususnya saat ini ingin mendapatkan pembekalan materi yang luar biasa dari Kak Michael Gunawan. Halo Kak Michael. Halo Celia, halo semua para finalis Miss Chinese Indonesia 2022. Oke, Kak gimana kabarnya hari ini, sehat? Luar biasa dan sehat. Puji Tuhan. Gimana, udah nggak sabar ya pasti untuk berinteraksi langsung bersama dengan finalis Miss Chinese Indonesia 2022 nih. Betul banget Celia, aku yang sekarang jadi nervous kayak dikelilingi oleh cewek-cewek cantik gitu kan hari ini ya. Oke. Nah, karena nantinya Kak Michael Gunawan akan memberikan pemaparan materi yang begitu menarik, langsung saja saya persilakan. Ini dia pemaparan materi dari Kak Michael Gunawan. Silakan. Alright, oke. Sebelum aku mulai, kan hari ini kita bakal ngomongin tentang social media and digital branding. Biarin aku kenalin diriku dulu. 大家好, 我的名字叫 Michael Gunawan. Nama saya Michael Gunawan dan saya adalah seorang digital marketer dan social media influencer. Nah, kali ini aku jadi pemateri buat Miss Chinese Indonesia 2022 di social media and digital branding. Nah, basically hari ini aku bakal sharing knowledge ke kalian apa aja, dan aku percaya kita semua adalah pengguna media sosial, bener kan? Oke. Nah, kalau udah jadi pengguna sosial media tentunya harus bijak. Dan itu adalah kata kunci pertama yang kita harus ingat sebagai Miss Chinese Indonesia. Oke? Selanjutnya, mungkin ada pepatah mengatakan ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, makanya aku bakal mulai dulu sedikit tentang gambaran
siapa sih seorang Michael Gunawan? Kok bukan Chris Evans atau Nicholas Saputra aja yang ngomong hari ini, gitu kan? Nah, begitu aku bakal awali dengan perkenalan dulu. Nah, saya adalah Michael Gunawan, kalian bisa panggil aku Michael atau Mike. Dan aku adalah Chinese Indonesian influencer dan marketer yang sekarang berdomisili di Malaysia. Jadi aku punya kerjaan di Malaysia sekarang. Dan aku mulai sosial media ini udah bertahun-tahun dulu. Jadi kalau istilahnya sekarang, istilah milenialnya adalah zaman old ya. Jadi banyak mungkin dari teman-teman yang ikutan Miss Chinese Indonesia sekarang ini belum tahu Michael Gunawan itu siapa. Karena emang udah zaman jadul banget, udah mulai karir di sosial media. Nah, waktu itu aku adalah mahasiswa, sama kayak beberapa peserta yang ikutan Miss Chinese Indonesia sekarang ini. Jadi aku juga adalah mahasiswa dan aku juga belajar di kebetulan studi yang aku pelajari adalah hukum. Dan I was graduated in 2018, jadi aku lulus di tahun 2018 dan aku sudah bekerja dengan beberapa businesses including fashion, hotels, healthcare products, digital brands dan juga e-commerce. Gitu, dan aku sekarang udah punya pengalaman pekerjaan di bidang sosial media sudah sebanyak 4 tahun. Dan sekarang aku juga adalah student of MBA, and at the same time I'm in charge of social media for multinational companies and small businesses in Indonesia and Malaysia. So, pendapatku sendiri tentang social media actually is an effective way to reach out people, customers, grow a loyal following, and increase brand awareness. And it is important buat semuanya teman-teman peserta Miss Chinese Indonesia untuk tahu kalau social media sekarang adalah the most powerful tools to reach out people. Oke? Nah, tentang social and digital branding. Mungkin aku mau gini aja. Karena kita semua, aku percaya adalah pengguna media sosial. Jadi, beberapa dari kalian mungkin sudah pinter menggunakan sosial media dan tahu, dan bahkan adalah juga influencer atau KOL. Nah, aku mungkin pengen tanya ke kalian. Jadi ini sebenarnya lebih ke sharing knowledge antara aku dengan kalian semuanya. Jadi aku pengen tanya, apa sih pengertian kalian tentang sosial media? Nah, ini mungkin ada yang pengen angkat tangan untuk menjawab pengertian tentang pemahaman kalian tentang sosial media itu apa sih? Gitu. Yes. Sosial media itu apa? Yes, opini kalian deh. Udah raise hand. Oke, kita lihat dulu nih. Ya, ada Michelle, ada Jessica, ada Mulan. Jadi mungkin Boleh dia terserah Kak Michael Gunawan untuk memilih siapa yang akan menjawab. Okay. Mungkin kita mulai dari Michelle ya. Soalnya dari tadi Michelle udah paling pertama ngangkat tangannya. Yuk. Baik, terima kasih Ko Michael. Menurut Michelle, sosial media itu adalah digital platform di mana kita bisa berinteraksi sama orang-orang melalui followers kita, melalui apa yang kita branding ke orang-orang di followers kita. Jadi kita bisa mengkomunikasikan melalui sosial media. Oke, thank you Michelle. That's a good answer. Yuk kita lanjut ke Jessica, mungkin. Thank you Ko Michael. Jadi sosial media menurut saya itu platform untuk kita berkomunikasi dengan banyak orang. Terus bisa kita untuk berkomunikasi dengan orang asing juga dimanapun dia berada, kayak beda negara juga kita bisa saling berkomunikasi dengan sosial media. Thank you. Thank you Jessica. Oke, lanjut kita punya Nicole. Terima kasih atas waktunya. Menurut saya sosial media ini kita memiliki kebebasan untuk beraktivitas di sosial media, seperti kita menyalurkan bakat kita melewati sosial media platform. Terima kasih. Thank you. Oke, selanjutnya mungkin kita terakhir ya, kita kasih ke Mulan. Oke, halo Ko Michael. Halo. Menurut saya sosial media itu kita bisa gunain untuk hubungan dengan orang yang jauh, misalkan kita di luar negeri terus mau hubungin ke
orang tua kita bisa pakai sosial media. Terus kita mau berbagi kehidupan kita bisa pakai sosial media. Atau kita ingin lihat idola kita bisa pakai sosial media gitu. Walaupun kita mungkin nggak pernah ketemu dia di kehidupan asli, tapi kita bisa lihat dia melalui sosial media. Terima kasih. Halo ya istilahnya. Berhalusinasi gitu kan, ngeliatin semacam gitu ya. Nicholas Ciputra gitu-gitu kan, idola-idola atau Kim Son Ho gitu-gitu kan. Oke, semuanya aku bilang benar, nggak ada yang salah. Sosial media memang adalah digital platform buat kita berinteraksi. Tapi perlu diingat, sosial media juga bukan hanya sebatas kita berkoneksi or build networking with other people from different country or from the same country. Oke? Dan yuk kita lanjut ke pengertian sosial media itu sendiri. Nah, sosial media dikutip dari infopopulix.co, media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Nah, sekarang kalian tahu sendiri banyak banget platform sosial media kan. Kalau misalnya foto itu ada Pinterest, nah kalau untuk video itu ada YouTube, bahkan sekarang Instagram dan TikTok lagi saingan nih. Maksudnya yang Instagram sebelumnya hanya membagikan foto dan video, tapi sekarang udah ada Reels yang menyerupai dengan TikTok. Nah, segala konten yang dibagikan dalam media sosial tersebut akan terbuka untuk publik secara real time. Nah, itu adalah pengertian dari sosial media. Dan fungsinya apa aja sih selain berinteraksi seperti yang dibilang oleh finalis kita tadi? Selain itu kita punya fungsi sebagai branding. Oke, dan kedua adalah komunikasi, ketiga adalah wadah usaha, dan keempat adalah marketing. Yes, sosial media sekarang banyak digunakan sebagai wadah untuk marketing. Makanya banyak dari kalian yang melihat di Instagram banyak banget atau di TikTok banyak banget influencer-influencer yang lahir dan bahkan mendapatkan upah dari jasa memposting foto atau promosi melalui sosial media. Oke? Alright. Nah, ini dia jenis-jenis atau media sosial yang ada sekarang ini yang banyak digunakan oleh beberapa orang. Nah, orang pengguna sosial media. Nah, ada Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, dan TikTok. Nah, kalau yang sekarang nih, yang lagi marak adalah Instagram, Twitter, LinkedIn. Nah, kalau untuk Facebook, kalian masih pada pakai Facebook nggak sih? Pengen tahu aja nih. Pakai. Celia masih pakai Facebook nggak? Oke. So, nah kalau misalnya LinkedIn, normally ini untuk beberapa, maksudnya untuk untuk kegiatan formal atau yang something related to business or company. So makanya orang-orang yang bersosial media atau yang menginginkan atau mencari pekerjaan biasanya mereka akan ke sosial media yaitu LinkedIn. Oke. Dan untuk YouTube, normally kalian hanya bisa melihat video. Oke. Konten-konten yang berupa video. Dan TikTok as well, itu juga konten-konten berupa video. Nah, dan aku rasa kan semua pada tahu sosial media ini ya. Oke, kita lanjut ke what is digital branding. Digital branding is basically coming from branding. Branding itself berangkat dari kata brand, yaitu merek. Oke, branding dapat diartikan sebagai proses pembentukan citra dari seorang individu, oke, atau perusahaan yang diperlihatkan atau ditujukan kepada khalayak luas sebagai jati diri dan keunikan yang melekat dan membedakan mereka dengan yang lain. Oke, jadi kita harus untuk ngomongin digital branding ini kita harus benar-benar ngomongin dari akar dulu. Oke. Kemudian digital branding itu sendiri adalah proses membangun dan mempatenkan brand kamu secara online, contohnya dengan menggunakan sosial media, website atau aplikasi dan platform digital lainnya. Oke. For example, kayak tadi ada Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube dan juga TikTok. Oke. Nah, lanjut. Ini mungkin aku bakal kasih pertanyaan. Kalian tahu nggak ini logo dari brand apa? Oke.
Tesla Ada ya, Kak. Tesla, benar. Jadi ini adalah Tesla. Nah, mungkin ada yang mau jawab Tesla itu terkenal dengan sebagai perusahaan apa? Mobil listrik. Mobil ya. Listrik. Yes, betul. Oke, yang kedua. Nah, ini biasanya nih yang suka apa ngomongnya, yang suka kalau misalnya nggak sempat makan, ini adalah penyelamat utama dan pertama ya. Kalian sudah tahu pasti ini adalah McDonald. Oke. Yang ketiga adalah Apple. Oke, mungkin dari beberapa peserta dan teman-teman kebanyakan bahkan orang-orang di sekitar kita mungkin menggunakan produk-produk dari Apple. Nah, mereka terkenal dengan produk-produk yang smartphone, oke, atau smart laptop, something like that, device yang mungkin sekarang kita ngomongnya kekinian, oke. Teknologinya udah mutakhir, penuh dengan segala fungsi-fungsi yang baru, gitu-gitu kan. Nah, 3 brand ini aku highlight kenapa? Karena brand-brand ini sudah benar-benar melekat di semua orang, oke. Kalau ngomongin Tesla, pasti udah tahu mobil listrik. Kalau ngomongin McDonald, pasti udah tahu burger, kentang, gitu-gitu, atau fast food, gitu. Kalau ngomongin Apple, pasti udah tahu produk-produknya iPhone, siapa yang nggak tahu, MacBook, siapa yang nggak tahu, gitu kan. Nah, kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya, aku pengen tahu, ada yang dari kalian tahu dengan brand ini nggak? Bisa jawab. Ini clue-nya local brand loh. Ada yang bisa jawab mungkin? Oke. Kalau nggak ada, nah ini aku pengen kasih tahu ke kalian, ini adalah local brand yang kenapa aku ambil brand ini? Karena mungkin beberapa dari orang, bahkan Indonesia, orang-orang Indonesia belum tahu brand ini. Tapi kalau aku lihat, brand ini juga lumayan powerful, dan mereka mengangkat local businesses, dan ini adalah brand dari Nevres. Kalau kalian tahu Nevres itu adalah sportwear. Oke, jadi ini kalian bisa coba searching di Google atau di sosial media. Oke, mereka juga membrandingkan atau mempromot dan menjual produk-produk dari sportwear. Oke, alright. Oke, sekarang tadi kita udah ngomongin brand lain, kita udah ngomongin sosial media dan kita udah ngomongin branding. Citra seperti apa sih yang harus kalian bawa di era digital ini? Nah, mungkin aku pengen tanya lagi nih kepada peserta Miss Chinese Indonesia. Citra seperti apa sih yang harus kalian bawa di saat ini, di era digital ini? Oke, mungkin aku bakal point out beberapa peserta, oke, biar adil ya. Mungkin aku pengen nanya ke Josephine Jessie Chandra first. Oke. Citra seperti apa sih, Josephine, yang harus kamu bawa di saat ini, di era digital ini? Menurut kamu? Selamat pagi. Menurut saya, citra yang harus kita bawa di era digital ini adalah citra yang positif, yang dapat membawakan hal-hal positif kepada dunia ini. Terima kasih. Oke, thank you. Selanjutnya mungkin kita coba tanya ke YY. Hai YY. Hai. Hai, oke. Nah YY, aku pengen tanya dong, citra seperti apa yang menurut kamu harus kamu bawa di saat ini, di era digital ini? Oke, baik. Jadi citra yang dibawa untuk era digital ini menurut saya adalah citra yang sangat informatif. Oke. Terima kasih. Oke, informatif. Jadi kalau dari YY sendiri, dia menginginkan sosial media dia atau branding dia harus betul-betul informatif untuk followers-followersnya ya. Jadi orang-orang yang datang ke sosial media dia basically bakal datang untuk belajar tentang something gitu. Expecting to learn about something from YY. Okay, good. So let's move to Nichelle Versailles. Hi Nichelle. Halo. Hai. Okay, Nichelle, it's your turn right now. Citra seperti apa yang harus kamu bawa di saat ini, di era digital ini? Terima kasih atas kesempatan berbicaranya. Ya, menurut saya pada era
tentunya karena anak muda zaman sekarang lebih banyak ke sosmed, lebih banyak pada dunia digital, kurang komunikasinya, kurang bersosialisasinya. Saya ingin lebih menekankan pada bersosialisasi sih, digunakan dengan baik, sebaik mungkin. Walaupun kita bersosialisasi di sosmed kan pasti lebih banyak ke platform tertentu seperti TikTok, Instagram. Itu kan kayak membuat kita asik pada dunia kita sendiri ya. Saya ingin citranya itu lebih kita menggunakan sosmed itu untuk bersosialisasi antar sesama, menjadi wadah. Oke. Thank you so much, Nichelle. So teman-teman, kita udah dapat beberapa opini dari partisipasi atau kontestan dari Miss Chinese Indonesia 2022. Oke, let's talk about citra seorang Miss Chinese Indonesia. Nah, kalian sekarang kan ada lagi di kompetisi Miss Chinese Indonesia. Oke. Menginginkan untuk yang pasti keluar menjadi pemenang. Oke. Tapi yang harus kalian tahu, kalian semuanya di sini adalah seorang Miss. Oke. Dan Miss Chinese Indonesia harus memberikan citra seperti apa sih? Kembali, the truly beauty. Ini benar-benar kalian harus, aku rasa tadi pagi kalian sudah belajar tentang beauty ya, beauty class. Oke. Nah, citra yang harus kalian bawa sebagai Miss Chinese Indonesia, first thing first is cantik penampilan. Itu udah harus menjadi foundation kalian. Oke. Kedua adalah cantik kepribadian. Oke, cantik kepribadian maksudnya adalah your personality, how you reflect your personality in social media. Oke. Cantik pengetahuan, yang pasti seorang Miss harus berwawasan. Benar kan? Oke, jadi seorang Miss harus berwawasan. Jadi beberapa opini dari peserta tadi, kita harus memberikan informasi. Oke. Selain orang-orang memfollow kalian karena kecantikan kalian dan karena kepribadian kalian, orang-orang juga pengen tahu apakah seorang Miss Chinese Indonesia berpengetahuan atau tidak. Oke, itu yang harus kalian tanamkan. Oke. Yang keempat adalah cantik pengalaman. Jadi seorang Miss Chinese Indonesia pastinya harus berpengalaman. Oke. Nggak harus berpengalaman di bidang pekerjaan, tapi juga di bidang-bidang lainnya. Misalnya voluntary, or competition, something like that. Oke. Nah, Miss Chinese Indonesia, di sini kalian diinginkan untuk membina sumber daya manusia yang handal dalam bidang pariwisata bisnis, investasi, lingkungan hidup, serta budaya Indonesia dan peranakan Indonesia. Oke. Yang nantinya bidang pariwisata dan bisnis investasi ini dipromosikan untuk atau ke Tiongkok. Oke, nah untuk menjadi seorang Miss Chinese Indonesia, kalian harus perhatiin konten-konten yang kalian bagikan tentunya harus merefleksikan keempat nilai yang sudah disebutkan ini. Oke, cantik penampilan, cantik kepribadian, cantik pengetahuan, dan cantik pengalaman. Oke, itu yang harusnya adalah menjadi citra yang harus kalian bawa sebagai seorang Miss. Oke? Alright. Nah, sekarang kita ngomongin, tadi udah ngomongin tentang branding, tadi udah ngomongin tentang brand kalian, oke, citra kalian, oke, dan sosial media, pengertian sosial media. Dan yang harus kalian tahu ketika kalian berkecimpung menjadi sosial media dan menjadi Miss untuk mengikuti Miss Chinese Competition Indonesia, dan kalian sekarang ditonton begitu banyak orang lewat sosial media platform. And indirectly, secara tidak langsung, kalian juga akan dilihat oleh publik, menjadi public figure. Oke, public figure. Yang harus kalian tahu tentang isu on social media adalah yang pertama, oke, itu ada cyberbullying. Oke. Nah, cyberbullying ini kita tahu sendiri, yang pertama dan sering terjadi di media sosial di mana orang memiliki kebebasan berpendapat, oke, tanpa batasan. Mereka juga bisa ngomong apapun, entah benar atau tidak, entah itu bersifat privasi atau tidak. Oke, mungkin aku ambil satu lagi ya. Tadi yang belum ngomong, mungkin Velita deh. Baik, Kak Michael, terima kasih atas kesempatannya.
Menurut saya hate comment atau hate speech mungkin susah untuk dihindari dalam sosial media zaman sekarang. Namun kita sebagai Miss Chinese Indonesia harus tidak usah membalas komen-komen tersebut ya. Apalagi digital platform zaman sekarang banyak yang sudah menyediakan filter komen, di mana kita bisa menghilangkan komen-komen negatif, juga untuk menghindari para penggemar atau mungkin fans-fans yang tujuannya untuk melindungi kita atau memprotek kita. Dan selain itu juga kita harus mengedukasi followers-followers kita tentang cyberbullying agar hal itu tidak terjadi lagi. Terima kasih. Thank you, nice. Okay, so benar semua. Aku bilang semuanya udah benar-benar bijak, tahu bagaimana cara menyikapi dan udah benar-benar ready untuk terjun ke social media as a public figure. But beside of cyberbullying, actually, what else the things that you need to pay attention? Okay, selain cyberbullying, ada beberapa hal yang kalian juga harus perhatikan yang akan muncul di sosial media atau media sosial, yaitu hoax. Okay, hoax kembali lagi media sosial memberikan ruang yang tidak terbatas untuk seseorang beropini, mengutarakan segala berita atau isu-isu. Okay, banyak berita simpang siur entah betul atau enggak selalu menjadi isu di media sosial. Oke, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial seringkali tidak mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum menyebarluaskan berita-berita atau isu yang ada. Nah, diharapkan Miss Chinese Indonesia juga tahu bagaimana cara menyikapi hal ini. Oke, yang ketiga adalah hate speech. Oke, ini kurang lebih sama dengan cyberbullying, tapi because it's hate speech, basically ini tertuju kepada bukan untuk komen secara langsung. Biasanya mereka akan menggiring opini, menggiring massa untuk setuju dengan apa yang dia utarakan. Jadi kembali lagi media sosial memberikan ruang yang tidak terbatas untuk seseorang beropini dan mengutarakan segala yang ingin mereka utarakan. Entah benar atau enggak, ini menjadi makanan bagi pengguna media sosial yang tidak bijak cenderung memberikan support terhadap hate speech tersebut. Oke, kalau kalian tahu beberapa bulan yang lalu atau beberapa waktu lalu seorang public figure yang saya percaya kalian semua menonton drama-dramanya, dia adalah salah satu aktor dari Korea, yaitu Mr. Kim Son Ho. I believe you all know about his story, right? Jadi kita tahu, Jadi kita tahu Kim Son Ho ini sebenarnya apa masalahnya, dan kita bisa lihat dia adalah korban dari hate speech yang diutarakan oleh mungkin mantan kekasihnya. Dan kalian harus tahu konsekuensi dari hate speech ini seperti apa, dan yang terjadi di dia adalah ia kemudian harus mundur sementara dari dunia entertainment, bahkan harus membayar beberapa penalti dari kontrak-kontrak yang dia miliki. Itu yang harus kalian tahu, yang harus kalian expect sebagai Miss Chinese Indonesia. Yang terakhir adalah fake it till you make it. Nah, ini biasanya penyakit orang-orang di sosial media. Banyak banget orang-orang atau influencer-influencer yang mungkin ingin terlihat mewah, ingin mendapat perhatian dari netizen atau followers, sehingga dia trying to fake about their life. Jadi memalsukan apa yang sebenarnya identitas dia, gitu. Banyak banget kalau misalnya kalian lihat artis-artis atau public figure yang sekarang naiknya karena viral karena isu-isu, bukan karena prestasi. Nah, aku berharap untuk Miss Chinese Indonesia semuanya, bukan cuma pemenangnya tapi juga peserta-peserta yang join hari ini, kalian juga jangan memviralkan diri, dengan sesuatu yang sebenarnya again, it is going towards negativity. Jadi ke hal-hal yang negatif. Seorang Miss Chinese Indonesia haruslah kembali cantik penampilan, cantik kepribadian, dan cantik pengalaman, dan satu lagi adalah cantik Pengetahuan. Yes, pengetahuan. Nah, kemudian lanjut, aku pengen ngomong tentang fake it till you make it. Selain mempalsukan identitas kalian, kemudian yang kedua adalah social media or people, netizen,
Mereka suka originalitas. Oke, original. Again, kita ngomong tentang branding. Oke, kalau kalian misalnya faking it, oke, menjadi seorang yang mungkin kalian mengidolakan Angelina Jolie, Sandra Dewi, gitu-gitu, and you're trying to live your life like them, but actually you don't even closer with that kind of lifestyle. Don't fake it. Karena mau sampai kapan kalian seperti itu gitu. Dan kalian akan dikenal sebagai copycat. Yang aku pengen tanamkan di sini adalah Miss Chinese Indonesia, you should know how to brand yourself and how to reflect yourself within your own beauty. Oke. Jadi apa yang ada dalam diri kamu harus accept your flaws, oke? Be your own beauty. Gitu loh. Kalian bebas punya role model, tapi kalian harus menjadi diri kalian sendiri. Itu yang terutama. Don't fake it until you make it. Jangan ada editan-editan, itu benar-benar bahaya kalau aku bilang. Oke? Those editing tools kalian bisa dapat di mana aja, di Apple Store, Play Store, dan banyak banget yang udah canggih gitu kan, yang mungkin mukanya bisa ketempel tiba-tiba jadi kayak Sandra Dewi gitu-gitu kan, itu udah banyak. Tapi kalian pasti akan menerima banyak juga kecaman atau mungkin bullying di sosial media kalian, karena kalian enggak menunjukkan jati diri kalian sendiri. Oke? Yang kedua, yang terakhir adalah things to remember tentang sosial media. Apa sih kiat-kiat yang harus kalian lakuin sebagai seorang Miss Chinese Indonesia yang akan menjadi public figure dan membawa diri di sosial media? Oke, first thing first is 80/20 rule. Oke, maksudnya 80/20 ini adalah semua postingan di sosial media kalian, 80%-nya maksimalisir oleh konten-konten yang informatif, beredukasi, atau yang bisa mengentertain your audience or your followers. Oke, sisanya 20 berisi tentang promote your business. Oke, ini yang utama. Oke, jangan kebanyakan endorsement dikit-dikit udah foto sama skincare gitu-gitu. Believe me, I mean your engagement won't be that high. Oke, engagement kalian, insight kalian di sosial media nggak akan banyak, dan orang bakal cenderung, siapa sih yang suka kalau misalnya gini deh, contohnya siapa sih yang suka kalau nonton TV lagi seru-seru nonton Ikatan Cinta gitu ya, tiba-tiba ada iklan dan iklannya itu sampai sejam gitu kan, pasti orang-orang juga kayak ada malas deh gitu nontonin, akhirnya nggak mau nonton gitu. Sama halnya dengan sosial media. Jadi orang-orang follow kalian itu karena ya tadi cantik penampilan kalian, cantik pengetahuan kalian, oke? Ya mereka mau ngelihat itu di sosial media kalian, bukan cuma promoting another business or your business. Itu loh. Oke, that is the rule of 80/20. Use visual to drive engagement. Oke? Kenapa visual itu penting untuk drive engagement? Karena again, orang pengen lihat, orang follow kalian karena mereka pengen ngeliatin kalian gitu loh. Mereka pengen lihat sosok yang berada di balik media sosial ini. Makanya kalian harus menggunakan visual. Oke? Harus sering-sering mengupload dengan visual kalian, dengan diri kalian, itu ya. Yang ketiga adalah use consistent color palettes, filters, dan juga bahasa. Oke, biasanya kan kalau misalnya kalian lihat ya, banyak influencer itu menggunakan filter-filter yang sudah tertata rapi. Jadi kalau misalnya kalian lihat feeds-nya itu benar-benar rapi, warnanya gitu sama. Nah, itu adalah bentuk dari konsistensi untuk di sosial media sebenarnya. Yang ketiga adalah language or accent yang kalian bawa. Nah, seorang Miss Chinese Indonesia seperti apa sih tutur bahasanya di sosial media? Nah, itu yang penting. Oke? Orang-orang itu pengen tahu Miss Chinese Indonesia itu bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, atau bisa at least berbahasa dengan sopan dan bijak. Oke? That is Miss Chinese Indonesia. And then the last one is to reflect your brand personality. Jadi, social media again
harus benar-benar kalian pakai untuk reflecting your own personality, bukan orang lain ya. Oke? Kalau kalian menjadi orang lain, sampai kapanpun kalian akan dicap sebagai pengikut orang itu. Oke, mungkin kita mulai dari YY. YY, oke, what is your question? Oke, terima kasih atas kesempatannya. My passion is actually in cuisine, in baking, dan juga vlogging, editing video. Oke, saya mau bertanya, jadi seluruh apapun yang dipostingan ataupun caption itu tidak semuanya original, pasti kita bisa research dari Google atau podcast. Nah, jika kita menambahkan tentang opini kita sendiri dengan apa yang kita research, apakah itu juga bisa disebut original kalau diposting di social media? Terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau mau dibilang original, enggak. It is a mistake if you claim it as an original materials that is coming from you. Oke? Itu adalah kesalahan kalau misalnya kamu bilang ini adalah original opinion yang berangkat dari opini kamu sendiri gitu loh. If you want, kalau kamu pengen ngambil opini atau artikel atau research yang ada yang kamu dapat dari Google, always make sure that selalu pastikan kalau kamu mencantumkan the writers, penulisnya. Oke? Karena kalau misalnya kamu ngambil nyomot dari opini misalnya dari Google, terus habis itu kamu upload di sosial media dan kamu nggak mencantumkan penulisnya, itu bisa jadi bahan cyberbullying lagi gitu loh. Kalau how if orang lain tahu kalau artikel itu kamu dapat dari another website or some of the page on Google, oke? Mereka bakal bilang, ih kok Miss Indonesia ini yang manage peserta Miss Indonesia dan sukanya contek-contek kayak gitu, comot-comot artikel orang, gimana sih gitu. Nah, itu yang harus benar-benar kalian tanamkan di mindset kalian ya. Kalau misalnya kalian ngambil materials or materi dari orang lain, jangan lupa untuk mencantumkan penulisnya, karena itu adalah bentuk dari menghargai, respect. Oke? Sama kayak kita lagi di sekolah, lagi ujian. Kalau ada orang nyontek, they claim it as theirs, kalian juga pasti marah dong. Gitu kan? Orang lain yang guru-guru mungkin tahu kalau misalnya, hasilnya ini kok justru malah kalian yang penulis aslinya malah dibilang nyontek gitu kan. Nggak mau kan? Itu sih, YY. Apakah menjawab, YY? Ya, sangat menjawab. Terima kasih. Thank you. Okay, next we have Joanne. Oke, terima kasih untuk kesempatannya dan terima kasih juga untuk penjelasannya Ko Michael, sangat lengkap dan detail. Pertanyaan saya, apakah ada tips untuk menumbuhkan popularitas media sosial kita? Terima kasih. Okay. Alright. Tips untuk menumbuhkan popularitas di sosial media kita itu yang pasti pertama adalah kalian menemukan jati diri kalian seperti apa dan how you want people to remember you. Oke? Misalnya nih, kalian ingin diingat sebagai peserta Miss Chinese Indonesia. Kalian udah tahu dong cantik apa aja yang harus kalian miliki. Seperti itu. Dan kemudian gimana kalian mengeksekusinya. Oke, misalnya tadi ada cantik berpenampilan. Ya, Miss Chinese Indonesia harus terus memposting, oke? Penampilan mereka betul-betul bisa menjadi contoh dan panutan bagi followers dia, gitu loh. Dan aku rasa untuk menumbuhkan followers atau popularity itu juga dibantu dengan prestasi, oke? Nggak cuman sekedar memposting, tapi juga kalian harus menunjukkan kualitas yang kalian miliki untuk membedakan kalian dengan another influencer. Influencer udah banyak banget gitu loh, dan banyak yang jadi beauty vlog, banyak yang jadi fashion blogger, dan banyak juga yang mungkin travel vlogging, something like that. Tapi apa sih yang membedakan kalian dengan satu dengan yang lain? Kalau misalnya kalian fokus ke arah fashion, apa yang membedakan kalian dengan yang lain?
dan contoh gaya fashion seperti apa yang mungkin bisa relate dengan orang gitu loh. Jadi nggak cuman yang kayak kan banyak nih sekarang reels di TikTok gitu kan, orang-orang yang buat fashion itu video-videonya nggak cuman how to wear a monochrome outfit during dating, something like that. Oke, jadi gimana caranya pakai outfit monokrom atau outfit monokrom apa aja yang cocok untuk saat kalian dating, pergi dating, gitu-gitu kan. Tapi banyak juga orang memuat video-video yang mungkin bisa relate dengan orang lain. How to wear a dress and make you look smaller on a dress, something like that. Maksudnya kayak gimana kalian bisa menggunakan dress dan look smaller buat orang-orang yang mungkin plus size gitu-gitu. Nah, itu kan something yang relate, yang menjadi solusi buat orang-orang yang mungkin menjadi followers kalian. Dan that is how you actually can gain the popularity. Relate. Harus relate. Kontennya harus relate gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah be specific. Kalian mau jadi apa gitu loh. Kalian pengen jadi influencer seperti apa? Jangan cuman kayak oke, aku mau fashion, tapi fashionnya ya udah campur aduk, rujak aja gitu loh. Jadi kayak aku pengen mungkin ala-ala Korea gitu. Tapi be specific. Kalian harus juga bukan cuman Korea, tapi harus juga menjawab, kembali lagi menjawab untuk orang-orang yang mungkin di luar sana mencari solusi seperti orang-orang yang plus size or yang mungkin underweight gitu-gitu. Oke? Itu sih untuk menggain popularity. Yang pasti adalah kunci pertama adalah relate. Oke, join. Thank you Kak Michael Gunawan. Thank you. Nah, tadi kita udah mendapatkan materi yang luar biasa dari Kak Michael Gunawan. Terima kasih Kak Michael hari ini sudah join bersama kami di Virtual Quarantine Miss Chinese Indonesia 2022. Yayasan Eljon Indonesia. Oke, thank you dan selamat melanjutkan kegiatan Kak Michael. Dan sahabat Eljon, pageant lovers dan pemirsa semuanya, nanti kita akan balik lagi pada sesi keempat, Day 1 Karantina Virtual Miss Chinese Indonesia 2022 nantinya. Tetap saksikan terus Virtual Quarantine Miss Chinese Indonesia 2022 hanya di Eljon TV. Ade Tirek makan pepaye. Jangan lupa like ya.